Peggy Setiawan bebas keluarga dan pendukung sujud syukur. Gugur sudah status Peggy Setiawan alias Peggy Perong sebagai tersangka kasus Vina. Hakim Sulaiman telah mengabulkan permohonan Peggy Setiawan dalam sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, kata Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Menimbang bahwa pemeriksaan diharuskan ada kehadiran tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti hukum yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan termohon, pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Maka menurut hakim, penetapan tersangka oleh termohon dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Setelah mendengar putusan tersebut, pengunjung sidang yang terdiri dari keluarga dan para pendukung Peggy langsung memekikkan takbir berulang kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak pengunjung di ruang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang dipantau dari Breaking News Kompas TV, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Keluarga dan pendukung Peggy Setiawan pun langsung melakukan sujud syukur. Keluarga Vina nobar sidang Peggy. Diketahui sidang putusan Peggy Setiawan tersebut ditonton oleh keluarga Vina di Cirebon. Mereka menggelar acara nonton bareng, nobar, di rumahnya di Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Kegiatan nobar ini dihadiri oleh kedua orang tua Vina dan kerabat dekat. Acara tersebut juga didampingi oleh kuasa hukum keluarga Vina yang memberikan penjelasan terkait proses hukum yang sedang berjalan. Kami sangat berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam kasus ini. Kami percaya pada proses hukum yang ada dan berharap keputusan hari ini akan membawa kejelasan, ujar Wasnadi Otong, ayah Vina, saat ditemui di lokasi, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menyampaikan bahwa kegiatan nobar ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban serta menunjukkan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan kasus dengan seksama. Kegiatan ini adalah bentuk solidaritas dan dukungan kepada keluarga Vina. Kami ingin memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai korban tetap diperhatikan dan proses hukum berjalan dengan transparan, ucap Reza. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini menjadi sorotan publik setelah berbagai fakta baru terungkap dalam persidangan sebelumnya. Keluarga Vina berharap putusan ini akan membawa keadilan bagi mereka dan mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Kegiatan nobar ini berlangsung dengan khidmat, diwarnai dengan harapan dan doa dari para hadirin. Mereka berharap keputusan yang diambil oleh hakim dapat membawa keadilan dan ketenangan bagi keluarga korban. Saat ini, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung masih berlangsung. Dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman masih membacakan berkas putusan yang telah ditetapkan. Hasil putusan sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman memutuskan menerima seluruh pengajuan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, kata Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Menimbang bahwa pemeriksaan diharuskan ada kehadiran tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti hukum yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan termohon, pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Maka menurut hakim, penetapan tersangka oleh termohon dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Harapan keluarga Peggy Setiawan terkabul. Sebelum sidang putusan pra-peradilan digelar, keluarga dari Peggy Setiawan yang hadir pun turut berharap jika sang anak bisa dibebaskan dan bukan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Keluarga berharap hakim akan memberi putusan yang adil terhadap gugatan Peggy. Dalam gugatan ini, Peggy menilai proses penetapan tersangkanya oleh polisi tidak sesuai prosedur dan meminta untuk dinyatakan tidak bersalah.
Status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli. Tangis haru keluarga pun pecah setelah mendengar putusan tersebut. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, ia menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga Peggy tampak menangis saat mendengar putusan tersebut. Bahkan keluarga Peggy langsung melakukan sujud syukur, seketika suasana sidang juga menjadi riuh dan tak kondusif. Di sisi lain, salah satu kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi mengaku sangat puas dengan putusan PN Bandung yang mengabulkan pra-peradilan kliennya. Marwan menilai keadilan benar-benar ditegakkan dalam permohonan pra-peradilan Peggy. Sementara itu Polda Jabar juga bereaksi atas putusan ini. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi katakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim. Polda Jawa Barat mengaku tidak akan memberikan ganti rugi kepada pihak Peggy Setiawan. Hal itu diungkapkan oleh Kadif Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani seusai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal itu kata dia, dikarenakan pada putusan Hakim PN Bandung Eman Sulaiman, tidak disampaikan kalau Polda Jabar harus memberikan ganti rugi. Padahal dengan menangnya Peggy Setiawan di pra-peradilan, itu membuktikan bahwa Polda Jabar telah salah tangkap. Pada putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 8 Juli 2024, Hakim Eman Sulaiman meminta agar Peggy Setiawan segera dibebaskan. Eman Sulaiman juga mengatakan bahwa penetapan tersangka atas Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah secara hukum. Menanggapi hal itu Kombes Nur Hadi Handayani mengaku akan mematuhi putusan PN Bandung. Nur Hadi juga mengatakan pihak penyidik Polda Jabar akan membebaskan Peggy Setiawan. Sementara untuk DPO atas nama Peggy Perong, ia mengaku akan berkoordinasi lagi dengan penyidik. Namun yang pasti, Polda Jabar akan segera membebaskan Peggy Setiawan. Kemudian saat ditanya kompensasi, ia mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar kepada Peggy Setiawan. Sebab menurut dia, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar harus membayar ganti rugi. Kan kompensasi dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segalakan gitu, kata dia. Hakim Eman Sulaiman, kata dia, hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Jadi untuk dihentikan penyidikan kemudian segera dibebaskan, itu aja, ungkapnya. Nanti nama baiknya karena berdasarkan putusan Prabit juga bahwa dia dikembalikan ke harkat martabatnya, itu akan dikembalikan, itu akan ada tahapannya selanjutnya. Ya, otomatis dengan diputuskan ini, yang pertama kami akan mengajukan supaya Peggy Setiawan harus hari ini juga dikeluarkan berdasarkan putusan, sudah tidak ada lagi alasan dengan diputuskan ini secara serta-merta juga nama baik Peggy Setiawan itu kembali dipulihkan. Kalau misalnya ini Bang, apakah akan ada permintaan ganti rugi atau kami belum masuk ke zona itu. Harapan kami, perjuangan kami adalah Peggy Setiawan. Oke. Lawan Indramayu bonggaan. Indramayu pokoknya. Indramayu harus gelis goyang. Gue juga ada sih. Makasih ya. Kalau Shena ada yang mau disampaikan mungkin Pak? Oh ini lagi di aman. Udah ketemu. Ikut juga yang jemput Peggy.
Semua akan jemput Peggy. Semua Bu, semua. Kita ketemu di Polda ya. Jangan maju. Bukan. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Di situ bukan jalan. Terima kasih banyak pada seluruh Bang, Indonesia. Bang, kamera Bang. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau ngasih doa buat saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Saya terima kasih banyak. Alhamdulillah saya sehat. Kenapa agak kurusan Peggy? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling terus sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur itu. Sampai sehat ya Peggy. Ini ngomong apa tadi ke Ibu? Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diungkapkan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin.